Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Nah, kembali lagi pembelajaran kita hari ini tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga wabah Covid ini cepat berlalu. Anak ibu jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Nah, setelah kita berdoa, mari kita simak video berikut ini yang telah Ibu jelaskan. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Nah, pasti anak ibu semuanya sudah tahu ya bahwa nasi itu berasal dari beras. Nah, beras itu berasal dari padi. Padi berasal dari bahasa Latin yaitu Oryza sativa, merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga yang sama, yang biasa disebut sebagai padi liar. Pertumbuhan tanaman padi. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman padi adalah pemeliharaan atau teknik budidaya. Buat petani, cara bercocok tanam bukan hal yang sulit. Namun untuk memelihara tanaman sehingga pertumbuhan dan perkembangan baik tidaklah gampang. Bisa jadi pengalaman dari kebiasaan usaha tani adalah kunci keberhasilan untuk memperoleh produktivitas tanaman yang tinggi. Meski demikian, buat kita yang masih baru menekuni dunia pertanian tentu tak berharap harus melewati waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan guru yang terbaik atau pengalaman itu. Ada pendekatan yang cukup efektif untuk menentukan tindakan budidaya yang tepat, yaitu dengan memahami fase pertumbuhan tanaman padi. Sedari penyamaian benih hingga panen, setiap fase pertumbuhan mempunyai kekhasan yang dengan kita bisa mengetahui saat-saat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Memahami kebutuhan tanaman ketika itu dan tindakan perlindungan sehingga setiap fase bisa berlangsung dengan baik. Fase-fase pertumbuhan tanaman padi berikut disajikan berdasarkan informasi data dan karakteristik IR64. Varietes unggul berdaya hasil tinggi, semi-word atau tinggi sedang. Namun secara umum berlaku juga untuk varietes lainnya. Secara garis besar, fase pertumbuhan tanaman padi dibedakan menjadi dua bagian, yakni fase vegetatif dan fase generatif. Namun ada yang membagi lagi fase generatifnya menjadi fase reproduktif dan pematangan. Di daerah tropis, fase reproduktif berlangsung lebih kurang 35 hari, sedangkan fase pematangannya sekitar 30 hari. Perbedaan umur tanaman ditentukan oleh perbedaan panjang fase vegetatif. Sebagai contoh, IR64 yang matang dalam 120 hari mempunyai fase vegetatif 55 hari. Sedangkan varietes berumur dalam yang matang dalam 150 hari fase vegetatifnya 85 hari. Fase vegetatif tanaman padi. Fase vegetatif adalah awal pertumbuhan tanaman, mulai dari perkecambahan benih sampai primordia bunga atau pembentukan malai. Tahap perkecambahan benih atau germination. Pada fase ini, benih akan menyerap air dari lingkungan. Masa dormansi akan pecah ditandai dengan kemunculan radikula dan plumule.
Faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih adalah kelembaban, cahaya, dan suhu. Petani biasanya melakukan perendaman benih selama 24 jam, kemudian diperam 24 jam lagi. Tahan perkecambahan benih berakhir sampai daun pertama muncul dan ini berlangsung 3-5 hari. Tahap pertunasan atau seedling stage. Tahap pertunasan mulai begitu benih berkecambahan hingga menjelang anakan pertama muncul. Umumnya petani melewatkan tahap pertumbuhan ini di persemaian. Pada awal di persemaian, mulai muncul akar seminal hingga kemunculan akar sekunder. Membentuk sistem perakaran serabut permanen dengan cepat menggantikan radikula dan akar seminal sementara. Di sisi lain, tunas terus tumbuh. Dua daun lagi terbentuk. Daun terus berkembang pada kecepatan 1 daun setiap 3-4 hari selama tahap awal pertumbuhan sampai terbentuknya 5 daun sempurna yang memandai akhir fase ini. Dengan demikian, pada umur 15-20 hari setelah sebar, bibit telah mempunyai 5 daun dan sistem perakaran dan berkembang dengan cepat. Pada kondisi ini, bibit siap dipindah dan ditanamkan. Tahap pembentukan anakan atau tillering stage. Setelah kemunculan daun kelima, tanaman mulai membentuk anakan bersamaan dengan berkembangnya tunas baru. Anakan muncul dari tunas aksial atau axillary pada buku batang dan menggantikan tempat daun serta tumbuh dan berkembang. Bibit ini menunjukkan posisi dari dua anakan pertama yang mengapit batang utama dan daunnya. Setelah tumbuh, anakan pertama memunculkan anakan sekunder. Demikian seterusnya hingga anakan maksimal.